Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang sedang sakit, semoga Allah cepat sembuhkan, amin. Video kali ini isinya tentang masak-memasak ya Mak. Dan saya ini sedang membuat sarapan untuk saya sendiri. Biasanya suka sarapan mie ya kalau weekend. Tapi weekend ini saya mau agak-agak beda. Mau juga memanfaatkan sisa selada. Ya nggak sisa sih, masih banyak ya. Daun seladanya masih banyak di kulkas. Jadi masih tahan lama waktu saya beli belanja bulanan itu ya Mak. Masih bisa, masih fresh pokoknya untuk dimakan. Dan ini saya mau bikin ya sandwich ala-ala aja lah ya. Supaya asupan karbohidratnya ada, protein juga ada, sayuran ada. Dan kebetulan kalau misal sarapan seperti ini itu lumayan cukup untuk saya tahan sampai sebelum makan siang gitu ya. Jadi sama sebenarnya rasanya kayak sarapan nasi putih dengan telur dadar atau telur ceplok. Sebenarnya lebih enak pakai telur dadar ya Mak, karena dadar kan lebih banyak ya. Kalau telur ceplok itu cepet habis, jadi kadang suka lapar lagi. Tapi kalau telur ceplok sama sandwich sama roti seperti ini udah paling cocok karena rasanya sudah pas. Perut saya ini kurang toleransi dengan yang namanya mayones ya. Tapi entah kenapa kalau pakai Thousand Island itu aman di perut ya Mak. Nggak tahu kenapa, mungkin cocok ya. Dan saya kalau bikin makanan simple seperti ini sebenarnya ada rasa yang menyenangkan gitu ya yang saya rasain. Karena saya bisa nyiapin makanan sendiri untuk saya makan sendiri. Dan nyiapin perintilan ini itunya itu nyenengin aja gitu ya Mak. Tapi itu ya sekarang, dulu sih aduh borok-borok deh saya suka seperti ini ya. Dulu saya tuh males banget yang namanya turun ke dapur. Dan apalagi masak yang ribet-ribet, bikin yang ribet-ribet kayak gini. Ini kan perintilannya banyak ya, harus nyediain selada, harus nyediain timun, dicuci dulu ini itunya. Aduh, dan kalau sekarang ini udah jadi gimana ya, jadi lebih enak aja gitu, jadi nyenengin aja bawaannya. Yang namanya variasi memang dibutuhkan dalam hidup. Kalau kita makan nasi tiap hari ya bosan, makan mie tiap weekend juga ada bosannya. Jadi ya seperti inilah cara saya untuk menstabilkan nafsu makan. Mama ngiler gak nih? Kalau ngiler bikin aja sendiri ya. Kalau boleh saya cerita sedikit sejarah saya dulu yang tadinya males masak sampai sekarang jadi pekerjaan sehari-hari. Waktu saya remaja tuh nggak pernah ya Mak yang namanya masak tuh kecuali bikin telur dadar atau telur ceplok ya, sama bikin mie instan. Pokoknya sama sekali nggak ada interest sama yang namanya ke dapur. Mungkin karena pada saat itu di rumah saya ada asisten rumah tangga yang melakukan urusan dapur. Dan saat beranjak dewasa, tepatnya waktu saya kuliah, itu saya baru tuh ada ketertarikan terhadap dunia permasakan gitu ya. Karena dulu saya kan ngekos ya Mak di Bandung, jadi sering cari makan di luar. Nah suatu ketika nih saya lihat tukang nasi goreng lagi bikin mie goreng, itu kayaknya kok gampang banget gitu bikinnya. Nah dari situ tuh saya mulai penasaran kok segampang itu masak yang simple gitu ya. Dan mulai coba dan lama-lama ke upgrade juga lah ke masakan yang lainnya. Ya rasanya juga belum enak-enak banget sih, tapi alhamdulillah saya orangnya ternyata itu suka penasaran sampai akhirnya saya bosan. Ketika menikah, saya sebenarnya sudah siap secara urusan dapur, udah bisa masak sendiri gitu ya. Alhamdulillah juga almarhumah dan almarhum mama papa saya juga sudah hampir setiap hari mengkonsumsi makanan yang saya masak. Dan jadi juga motivasi yang kuat agar anak saya kelak bisa tetap sehat dan mencintai masakan bundanya. Zaman dulu saya masak itu masak kapanpun saya mau. Tapi pada saat saya sudah jadi istri dan jadi ibu rumah tangga itu masak setiap hari. Apa nggak bosen? Pasti dong bosen ya. Suka kepikir makanan tuh pengen langsung jadi kayak pesen di luar gitu. Agar simple dan praktis. Tapi sesuai budget atau enggak nih? Nah udah mulai kepikir seperti itu ya Mak. Lama-lama memang bisa jebol aja sih sebanyak apapun uang kita kalau hanya dihabiskan untuk beli makanan di luar.
karena namanya sudah termasuk pemborosan. Belum lagi suami-suami yang lama-lama bisa protes. Di satu sisi karena pemborosan itu, di satu sisi lagi karena kepengen makan masakan istrinya tercinta. Makanan rumah itu sebenarnya investasi awal kesehatan kita ya Mak. Tapi sayangnya masih banyak juga nih orang Indonesia yang males masak sendiri di rumah. Padahal manfaat yang didapat lebih banyak daripada kerugiannya. Masa tua kita juga insya Allah bisa dijalani dengan lebih sehat, sejahtera, dan bahagia. Amin. Tapi coba kita cari lagi, kita telaah lagi apa sih yang sebenarnya jadi penyebab kita males banget untuk masak di rumah. Pasti jawabannya ada di antara beberapa alasan di sini deh ya. Simak terus video ini sampai tuntas ya Mak. By the way, ini kenapa saya masaknya di sini, nggak di kompor yang ada di dapur ya, karena ini saya sebenarnya lagi kecapean ya Mak. Saya nggak bisa pikir lagi deh mau apa gitu ya, karena sebenarnya tadi ikan pesmolnya itu sebenarnya udah habis, udah tinggal setengah doang. Jadi kehabisan menu untuk makan malam, sedangkan saya udah capek banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya nih kalau bisa makan juga disuapin gitu ya. Jadi kepengen masih makan makanan yang nggak aneh-aneh gitu. Jadi saya pesan rebusan aja, tapi tetap masaknya di rumah karena capek. Jadi kalau di sini saya bisa masak dengan duduk gitu ya, nggak berdiri. Jadi ya gitulah, lumayan simple juga, tinggal cemplung-cemplung aja. Yang penting masih bisa tetap jaga kesehatan. Dan ya nggak ini aja lah, makanan untuk keluarga juga bisa terjamin gitu ya, daripada saya pesan yang macam-macam nanti gimana-gimana gitu, jadi nggak enak, jadi nggak sehat. Dan sebenarnya di luar ini juga lagi hujan ya Ma, jadi kayaknya kok keputusannya tepat banget nih makan yang seperti ini di luar lagi hujan. Terus kita makannya jadi nggak di meja makan, jadi ngampar aja gitu di bawah ya. Seru-seru juga sih kata anak saya nih, berasa makan di restoran Jepang padahal cuman di rumah. Dulu saya pernah dengar dari seseorang yang mendeklarasikan, yang menyatakan dirinya itu kalau dia tidak suka masak ya Mak. Tapi memang suaminya tidak ada masalah dengan itu. Kalau kita udah nggak suka sama sesuatu, maka semua yang dilakukan pasti akan sia-sia. Kecuali kita memang tidak bisa. Maka banyak banget cara untuk belajar agar kita bisa memasak. Ada beberapa ibu yang punya acara segudang dan berkegiatan seharian di luar rumah. Mungkin memang sebenarnya dia bisa memasak ya, tapi nggak pernah ada waktu untuk melakukannya. Sekalinya punya waktu, dia pasti akan memilih untuk kegiatan yang santai seperti nonton TV atau tidur. Sesekali memasak untuk keluarga akan menjadi pekerjaan yang menyenangkan sebagai ibu yang sibuk. Anak kita juga pasti bangga memiliki ibu yang bisa melakukan apapun untuknya. Ketika makan makanan di restoran, kita pasti berpikir bahan apa aja yang ada di dalam mangkok kita atau piring kita. Bisa nggak ya kita masak seperti ini? Nah, pikiran-pikiran seperti ini justru makin membuat langkah atau semangat memasak kita ini jadi terhalang. Belum lagi bahan-bahan yang susah dicari dan harganya mahal. Sebenarnya memang masak itu bukan proses yang instan, ada tahapan-tahapan yang cukup lama. Salah satunya ya senang bereksperimen dan tidak merasa terbebani. Saya pernah coba menu tertentu, hasilnya tuh nggak memuaskan dan bikin saya males untuk memasak lagi. Sedangkan kalau saya berhasil, saya jadi semangat untuk masak besok-besoknya. Nah, sebenarnya perkara gagal atau nggak enak ini bukan masalah ya Mak, karena chef-chef yang terkenal juga itu awalnya itu pasti banyak banget gagalnya. Tapi ternyata malah bisa bikin mereka sukses. Jadi jangan baper dan patah semangat ya Mak, lanjutkan terus masaknya. Dulu masih remaja juga kita nggak semuanya senang ke dapur kayak saya udah cerita di awal ya. Apalagi kalau makanan ibu kita nih enak-enak, dan saat menikah masih dimasakin oleh ibu. Kebetulan suami juga suka, tapi pada saat ibu nggak ada, nah apa nih yang akan terjadi? Pasti kita akan kaku terhadap semua hal yang berbau masakan, apalagi nggak tahu bumbunya apa aja. Jadi harus tetap masak agar perut kita nggak kelaparan.
Masakan Indonesia itu banyak banget rempah-rempahnya yang bisa bermanfaat untuk kesehatan. Bagi orang yang gak suka masak, hal ini bisa jadi sangat mengintimidasi. Apalagi kalau bumbu-bumbu itu harus dihaluskan atau diulek yang butuh effort lebih. Bikin nasi goreng aja setidaknya kan 3-4 bumbu itu yang harus dihaluskan ya Mak. Padahal kalau kita mau, eksperimen aja dengan bumbu seadanya di rumah juga masih bisa seru dan enak tentunya. Selain bermanfaat untuk kesehatan, memasak juga bisa jadi sumber stres dan kelelahan karena harus memasak makanan yang sama tiap hari, kurang variasi, dan kurangnya kebebasan memilih makanan. Harus pintar-pintar mencari hiburan saat akan menyiapkan makanan. Bangun aja suasana senyaman mungkin saat memasak. Terkadang hanya butuh beberapa menit aja kok Mak untuk reload lagi suasana hati. Dan misalnya daripada stres mikirin minyak yang langka, mendingan kita masak yang bisa mengurangi atau tanpa minyak. Simpel banget kan? Jadi cobalah masak masakan yang kita suka. Kalau suka terhadap sesuatu, pasti kita akan meluangkan waktu untuk melakukannya. Kalau tidak tahu resep masakan, bisa cari via internet atau buku-buku resep. Kalau malas cuci peralatan masak, gunakan seefisien mungkin saat masak agar tidak banyak yang dicuci. Saya yakin banget semua orang pada dasarnya bisa kok memasak ya, tapi kalau ada kemauan untuk melakukannya. Dan alhamdulillah masakan saya sudah jadi. Tapi ini cekernya aduh pedes banget. Ini saya kemasukan apa tadi ya, makan cabe, pakai cabenya kebanyakan kayaknya Mak ini. Aduh, gara-gara kepengen ngabisin cabe dombanya yang udah banyak yang layu karena udah lama banget disimpan di kulkas. Jadi ya gak bisa banyak-banyak deh makan cabenya daripada gimana-gimana ya. Sepertinya sampai sini dulu video saya kali ini, ditutup dengan scene makan siang lagi. Terima kasih ya Mak, terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata penyampaian. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.